Shalom Oma Opa yang ada di rumah, jumpa lagi pada siang hari ini. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah kita, ibadah pionir pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk bisa melayani Oma Opa yang ada di rumah. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan mampu menjamah, memulihkan kehidupan Oma Opa yang ada di rumah. Berikan terus kesehatan, kekuatan bagi Oma Opa, biar mereka terus kuat dalam menghadapi hari-hari tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, lebih khusus buat Oma Opa. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Om Jemaat Betania Stoya Malang, khususnya Opa dan Oma, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sebelum membacakan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kasih sayang-Mu tidak putus-putusnya bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul walaupun lewat online untuk mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman-Mu. Bimbinglah dan berkatilah hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, juga jemaat semua yang ada melalui streaming online ini. Kiranya berkat firman Tuhan bisa menjadi landasan hidup kami dan berguna untuk langkah-langkah kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka satu ayat Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini yang kita bahas adalah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau doa itu paling tidak kita sudah memberikan suatu ancar-ancar apa yang akan kita doakan. Khususnya Oma dan Opa akan mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya di dalam pekerjaannya maupun kehidupan yang akan lebih baik. Terutama juga cucu-cucunya dalam studinya. Sehingga doa ini perlu perencanaan dan tujuan apa yang akan kita doakan. Dan yang kedua, permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan, kita bahas, permohonan merupakan kata kerja, di mana permohonan adalah sifatnya resmi. Kalau kita mau menghadap ke Tuhan, kita harus juga menyikapi bagaimana kita akan bersosialisasi terhadap jemaat, terhadap teman-teman gereja, terhadap hamba-hamba Tuhan. Kita harus menghormati, otomatis kita juga harus menghormati sikap. Sikap juga bagaimana cara berpakaian kita yang sopan, bagaimana kita juga mengungkapkan kata-kata pun dengan sopan dan penuh hormat kepada yang akan kita hadapi untuk bicarakan. Dan sini saya juga memberikan suatu gambaran. Kalau oma-oma akan doa-doa, saya tak doa sih, tapi hanya sekedar doa. Doanya berarti saya tak masalah pekerjaannya anak saya. Ya otomatis difokuskan di pekerjaan anak saya yang didoakan. Saya tak doa sih untuk cucuku yang mau ujian, otomatis kita harus fokus di doa cucu kita akan ujian. Tetapi kita sebagai manusia juga hormat bahwa doa juga kita harus sopan. Nggak boleh contohnya OT-OT kita berdoa pakai singlet, pakai pakaian tidak lengkap kita doa. Otomatis kita menghadap Tuhan. Doa harus dengan sopan selayaknya, bukan sopan yang berlebihan, tapi sopan selayaknya. Untuk itu, supaya nama Tuhan selalu juga dimuliakan. Saya pernah dapat juga cerita sedikit, di mana orang tua saya pernah berkata kepada saya, khususnya papa saya waktu itu, saya makan. Dan pada waktu makan, saya ditegur, kamu makan doa dulu apa enggak? Doa apa? Terus kamu pakai kaos singlet doa, sedangkan kamu makan ini makan berkat dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan itu harus didoakan dulu. Tapi kamu kok pakai singlet? Masuk kamar, ganti dulu. Setelah itu ganti doa. Baru saya makan lagi. Setelah itu saya mengetahui, begitu ya sikap dan santunnya, bahwa kita juga menghormati, bahwa kita kalau doa kita juga harus menghormati kepada Tuhan. Bagaimana kita juga untuk tujuan permohonan permintaan resmi mintanya, juga untuk tujuan bahwa saya ini memohonkan doa ini harus juga dengan sopan, jangan asal-asalan. Untuk itu kami menyarankan Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak jemu-jemunya mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita, di mana supaya anak dan cucu kita berhasil di dalam bekerja maupun studinya, terutama berhasil
di dalam mengikuti, melangkah di dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.